DPD. Proses saya yakin dari Pak ujuk-ujuk langsung mau muncul dari saya perkenalkan lebih dalam lagi, Ibu Elviana ini anggota DPR dua periode. Jadi mengajukan 5 proposal tentang uang. Karena ada 2 isu penting yang disampaikan kepada kami di DPD RI, yaitu agar tidak hanya gubernur yang dijabat orang asli Papua, tetapi juga bupati dan wali kota, serta definisi orang asli Papua yang terdapat di undang-undang untuk dilakukan revisi. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 memang definisi orang asli Papua masih sama, tidak mengalami perubahan. Begitu pula dengan jabatan publik juga tetap hanya gubernur yang dijabat orang asli Papua. Memang tidak ada salahnya, dan memang harus begitu. Majelis Rakyat Papua mengajukan aspirasi tersebut karena yang paling tahu kearifan lokal Papua tentu orang asli Papua. Apalagi sebenarnya ada ruang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 di pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Sehingga harus dikaji lebih mendalam apakah kewenangan khusus Provinsi Papua untuk mengatur berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua dapat dikaji dari perspektif aspirasi masyarakat Majelis Rakyat Papua agar bupati dan wali kota juga harus orang asli Papua. Tentu kajian untuk melakukan legislasi review di DPR itu membutuhkan kajian yang komprehensif dengan melibatkan semua pihak, terutama eksekutif yang dalam hal ini adalah Presiden. Karena meskipun di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar kita di pasal 28D ayat 3 memberikan hak kepada setiap warga negara untuk duduk di dalam pemerintahan, tetapi konstitusi kita juga mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa seperti tertuang di pasal 18B ayat 1. Sehingga menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk memutuskan di mana hal ini pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang secara utuh adalah DPR RI dan Presiden. Perlu kami jelaskan bahwa kami di DPD RI ini hanya dapat mendorong dan ikut membahas karena kewenangan yang diberikan konstitusi masih sebatas itu. Jadi kalau kita ambil kalimat yang lebih gampang, kita ini hanya sebagai bantalan aja. Kita dibentuk untuk mengawasi, tapi kita tidak diberi wewenang untuk membuat legislasi atau membuat undang-undang, termasuk budgeting. Tapi kita suruh teriak-teriak aja. Jadi kalau MRP datang ke DPD, ya memang tugas kami untuk menerima dan tugas kami pula untuk meneruskan apa yang disampaikan oleh MRP. Dan alhamdulillah sudah kami sampaikan semuanya kepada Presiden. Tapi ya kembali lagi bahwa pembentuk undang-undang adalah DPR RI dan
Mudah-mudahan DPR RI yang dari Papua Barat Daya ya juga bisa bersuara di gedung DPR. Tetapi yang mungkin dalam jangka pendek yang dapat ditempuh dengan payung hukum Perdasus adalah pemberian tambahan afirmatif terhadap Majelis Rakyat Papua terhadap penentuan arah pembangunan di daerah, sehingga program-program prioritas pembangunan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota juga dapat dipandu sesuai dengan roadmap yang dibahas bersama antara Majelis Rakyat Papua, DPRP, dan Gubernur, sehingga Bupati dan Wali Kota DPRK dapat mengikuti dan menjalankan arahan-arahan tersebut di dalam program-program prioritas yang dari Papua Barat Daya. Dia akan selalu berkoordinasi dengan saya, ada lagi dengan 5 provinsi yang lain. Mudah-mudahan kita bisa berjuang para anggota DPD RI yang berasal dari bumi Papua. Baik, diabadikan dulu. Selanjutnya dari Ketua DPD RI kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Baik, selanjutnya kepada